Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian rahimakumullah, marilah malam ini kita mengkaji salah satu episode dari Sirah Nabawi, yaitu perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niati mengkaji Sirah Nabawi itu dalam rangka untuk meneladani kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang mengharapkan akhirat dan bagi orang-orang yang selalu ingat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan mengkaji itu mudah-mudahan hati kita berada pada posisi itu, selalu mengharap rahmat Allah, selalu mengharap yang bersifat ukhrawi, akhirat, dan selalu ingat kepada Allah. Hadirin sekalian, pada episode Ba'da Hijrah yang tadi disebutkan sebagai Mitsaqul Madinah, itu diawali dengan kegiatan-kegiatan penting yang oleh para ahli tarikh disebutkan sebagai 3 pilar yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membangun masyarakat yang di Madinah. Hadirin sekalian, langkah pertama atau pilar pertama adalah mendirikan masjid. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, setelah segala sesuatu tepat, maka langkah yang diutamakan adalah membangun masjid. Tentu masjid pada saat itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak fungsi-fungsi lain yang juga merupakan fungsi utama yang dalam masjid itu. Yang sangat menarik adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali khutbah di masjid itu, ternyata yang diingatkan kepada umatnya, ternyata yang diingatkan oleh Nabi kepada para sahabat adalah yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua adalah ingat bahwa nanti setelah mati itu akan bertemu langsung dengan Allah dan ditanya, apakah belum datang utusanku kepadamu? Dan kamu telah diberi segala sesuatu dan sekarang kamu menghadap aku, apa yang telah kamu perbuat untuk dirimu? Pada saat itu dijelaskan oleh Nabi, orang yang sudah seperti itu menengok ke kanan ke kiri tidak ada melihat apa-apa, ketika melihat ke depan hanya melihat neraka jahanam. Maka Nabi melanjutkan, maka kalau kamu bisa menolak neraka jahanam itu walaupun hanya dengan sebiji kurma, lakukanlah. Jika tidak bisa, maka berkatalah yang baik, karena itu semua akan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Hadirin sekalian, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di masjid itu, yang pertama kali adalah justru menolak neraka dengan sedekah. Menolak neraka dengan sedekah dan menolak neraka dengan perkataan yang baik. Hari-hari ini masjid itu mestinya merupakan pusat itu tadi. Pusat untuk menyantuni fakir miskin dan juga pusat untuk membina akhlak sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang baik. Ini pertama kali khutbah Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga pada saat itu dibuktikan oleh Nabi, di salah satu sisi masjid itu ada yang disebut dengan sufah
Ada yang mengatakan sebagai Suffatul Muhajirin. Suffahnya orang. Apa itu? Dia adalah bagian ruang masjid yang dipakai untuk menampung para muhajirin yang tidak punya harta, tidak punya ini dan sebagainya. Sekali lagi, fungsi masjid pada saat itu benar-benar ditekankan untuk menyantuni orang-orang yang tidak berpunya. Hadirin sekalian, kalau kita terapkan sekarang tentu kita tidak akan mendirikan masjid setiap saat. Tapi yang harus kita lakukan adalah menghidupkan masjid itu sebagai pusat pertolongan terhadap kaum fuqara, masakin, mustad'afin, dan juga sebagai pusat pendidikan akhlak yang mulia, sehingga kata-kata kita, kata-kata kaum muslimin adalah kalimat-kalimat yang baik dan benar dan yang bermartabat. Hadirin sekalian, mudah-mudahan contoh pertama ini bisa kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian, pilar yang kedua yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Ini sangat kuat sekali. Saudara Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor dan seterusnya dan seterusnya. Dan ayat yang turun berkaitan dengan persatuan, persaudaraan dan larangan perpecahan ini adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum fi bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Dan kemudian kita diperingatkan, ingatlah ketika kamu dulu bermusuh-musuhan dan kemudian Allah fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kemudian Allah merekatkan hatimu sekalian dan menjadi bersaudara. Hadirin sekalian, ayat ini memang merupakan ayat anjuran untuk bersatu. Tetapi konteks turunnya ayat itu ada kaitan yang justru stressingnya pada penekanan jangan berpecah belah. Pada saat itu, ketika setelah terjadi perang Hunain, sahabat Ansor ini agak punya kusak-kusuk sedemikian karena Nabi kita Muhammad SAW ketika membagi ghanimah dirasakan terlalu banyak diberikan kepada orang-orang mu'alaf dari Mekah. Dari kusak-kusuk itu kemudian timbul seolah-olah ada ganjalan kepada Nabi, sehingga para sahabat Ansor dikumpulkan secara khusus oleh Nabi. Terus kemudian Nabi mengingatkan ini. Jadi stressing dari ayat itu adalah justru kalau sudah bersatu jangan sekali-kali mengadakan perpecahan. Jangan sampai perkara yang hanya sepele saja dipakai sebagai pertengkaran dan kemudian justru menyulut persatuan yang sudah baik. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah ketika berpecah belah itu tidak ada baiknya dan justru kerusakannya. Dan kalau sudah bersatu maka mari kita berpegang teguh pada agama Allah untuk tetap bersatu, menghindarkan percekcokan, perpecahan dari sesuatu yang amat sepele. Itu adalah pilar yang kedua. Mudah-mudahan kita juga bisa demikian. Kita jaga perilaku kita jaga kata-kata kita sedemikian hingga dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan tidak menyebabkan tafarruqu, berpecah belah itu tadi. Hadirin sekalian, itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah mitsaqul Madinah atau piagam Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW menetapkan masjid, mempersaudarakan sesama muslim, kemudian membina persatuan antara warga negara Madinah yang pada saat itu terdiri dari banyak
golongan. Ada kaum muslimin, muhajir, ansor, ada orang-orang Arab yang belum muslim, ada juga orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Dalam masyarakat majemuk seperti itu, Nabi kita Muhammad SAW membuat piagam yang harus diataati bersama dan menentukan kehidupan bersama dari masyarakat yang majemuk itu. Banyak pasal-pasalnya, tetapi kalau diringkaskan, salah seorang ahli sirah nabawi, Ahmad Shalabi, meringkaskan ada 4 ringkasannya itu. Yang pertama itu adalah masyarakat Madinah, penduduk Madinah dianggap sebagai umat yang satu, ummatan wahidah, umat yang satu, yang semuanya sepakat untuk menegakkan keadilan. Siapa saja yang berbuat baik dan adil maka harus dilindungi, dan siapa saja yang berbuat jahat dan zalim harus dihukum. Ini prinsip yang pertama yang disimpulkan oleh Syekh Ahmad Shalabi. Yang kedua, masyarakat itu sepakat untuk bekerja sama, saling membantu dalam bidang sosial dan ekonomi. Kebutuhan ekonominya dicukupi bersama, baik semua golongan satu sama lain. Kemudian berikutnya adalah punya kesepakatan untuk bersama-sama membela negara dari serangan luar. Kesepakatan itu merupakan penegakan kedaulatan Madinah, baik dari sisi sosial ekonomi maupun kedaulatan teritori dari sisi serangan musuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, masing-masing golongan itu bisa menyelesaikan persoalannya sendiri melalui adat istiadat yang telah dilakukan selama ini. Orang Quraisy menyelesaikan persoalan dengan orang Quraisy dengan melakukan adat Quraisy yang masih berlaku dan baik. Orang Yahudi juga demikian, orang Khazraj juga demikian, orang Aus juga demikian. Artinya pada bagian masing-masing identitas golongan itu, sepanjang tidak mengganggu yang lain, maka masih diperbolehkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai pemimpin utama negara itu. Hal ini sekalian, kalau kita perhatikan apa-apa yang dituliskan Nabi Muhammad SAW dalam piagam Madinah itu, sebenarnya sudah kurang lebih ada di antara masyarakat kita sebagai warga negara Indonesia ini. Kita semua sudah dalam posisi yang bersatu, bersaudara, dan seterusnya. Kita semua punya hak untuk mengamalkan agama kita masing-masing dan dilindungi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita ingat pada pilar yang kedua tadi. Kalau sudah bersatu seperti ini, kalau sudah bersaudara seperti ini, janganlah mencoba-coba untuk berbuat sesuatu untuk membongkar persaudaraan, untuk membongkar persatuan, karena mudaratnya jauh lebih banyak. Yang perlu kita lakukan adalah membina apa-apa yang sudah kita capai untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Hadirin sekalian, itulah kira-kira episode ba'da hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, 3 pilar untuk membina masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meniru sejauh mungkin, semampu mungkin. Mudah-mudahan tidak ada yang menentang apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itu semua adalah sunnah Rasul. Hadirin sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.